Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi minggu ini terkait hutang luar negeri dan pembiayaan pembangunan di Indonesia. Materi ini sebenarnya sudah disinggung di berbagai mata kuliah, namun di sini saya hanya menekankan bagaimana pembiayaan pembangunan di Indonesia. Pokok bahasan yang akan kita bahas minggu ini itu terkait modal asing dalam pembangunan, kedua motivasi negara donor, tiga sumber-sumber pembiayaan pembangunan Indonesia, dan keempat itu struktur pembiayaan pembangunan. Yang pertama, modal asing dalam pembangunan. Modal asing dalam pembangunan itu dilihat dari kepemilikan modal yang dimiliki oleh suatu negara. Suatu negara itu dikatakan ideal pembangunannya jika pengeluaran yang atau biaya yang dikeluarkan itu menggunakan modal dari dalam negeri. Nah, modal dalam negeri itu sendiri diperoleh dari tabungan domestik, di mana tabungan domestik itu dibedakan menjadi dua hal. Yang satu saving pemerintah, yang kedua saving masyarakat. Saving pemerintah adalah kepemilikan dana yang dimiliki pemerintah berupa dana cadangan, baik itu dalam bentuk rupiah maupun dalam valuta asing. Sedangkan saving masyarakat itu berupa tabungan atau bahkan deposito. Modal asing di Indonesia itu mulai masuk pada saat pelita program 5 tahunan di masa Orde Baru. Pada waktu itu masa Orde Baru di masa Presiden Pak Soeharto ya, di tahun 1996. Nah, kenapa di sini muncul adanya modal asing? Sebab di saat pembangunan 5 tahun pada masa Orde Baru tersebut, di mana kondisi perekonomian Indonesia itu masih sangat terpuruk. Indonesia pada saat itu memiliki pendapatan per kapita yang hanya $70 per tahun. Sehingga pemerintah mengalami kesulitan modal dan sumber pembiayaan. Karena mengalami dua hal tersebut, pemerintah memutuskan untuk mencari sumber dana dari luar negeri. Nah, sumber dana dari luar negeri itu di masa Orde Baru itu pemerintah berupaya untuk mendapatkan baik itu insentif maupun sumber dana pinjaman. Nah, sumber dana luar negeri di Indonesia pada saat itu dibedakan menjadi dibedakan menjadi dua ya. Sumber dana luar negeri oleh penanaman modal asing, kemudian sumber luar negeri yang berasal dari bantuan luar negeri. Penanaman modal asing berarti ada investor asing yang menanamkan modalnya di negara Indonesia. Jadi pada tahun 1996 ini gencar-gencarnya pemerintah untuk menarik perhatian para investor pada tahun itu untuk menanamkan modalnya. Keuntungannya apa bagi investor? Keuntungannya di sana sudah tertuang di undang-undang terkait penanaman modal asing, bahwasanya investor itu dijamin. Kemudian ada insentif pemberian semacam subsidi. Nah, jadi itu yang menarik. Kemudian yang kedua, bantuan luar negeri itu juga dibedakan menjadi dua. Yang satu adalah pinjaman atau loan, di mana di sini dikatakan pinjamannya itu pinjaman lunak. Pinjaman lunak ini artinya pemerintah memberikan pinjaman, namun bunganya masih dikatakan rendah.
sedangkan jangka waktunya itu sangat tinggi, sangat lama, jangka panjang gitu ya. Kemudian yang kedua itu bantuan luar negeri berupa hibah. Jadi beda antara pinjaman dengan hibah. Kalau pinjaman itu adalah dana yang diberikan kepada negara yang membutuhkan, tapi dengan catatan negara tersebut harus mengembalikan sekaligus dengan bunganya. Sedangkan hibah itu adalah dana yang diberikan oleh negara kreditor kepada negara yang membutuhkan, tapi dengan sifatnya cuma-cuma tanpa harus mengembalikan. Nah, di sini ada data terkait realisasi investasi penanaman modal asing berdasarkan sektor. Data ini saya ambil di BKPM, Badan Penanaman Modal. Di sini sektor yang paling tinggi itu terletak di industri logam, barang logam dan bukan mesin. Kemudian diikuti oleh sektor listrik, gas, dan air. Itu juga investasinya cukup tinggi, 868 juta dolar Amerika. Kemudian diikuti oleh sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi. Nah, data ini diambil dari data triwulan yang pertama ya, dari data bulan Januari hingga Maret 2020. Sehingga total keseluruhan nilai investasi yang dimiliki oleh negara Indonesia itu berjumlah 6.803,6 juta dolar Amerika. Kemudian kita lihat dari sebaran data investasi tersebut, provinsi mana yang nilainya tertinggi, yang memiliki nilai investasi. Di sini ada yang pertama, saya menampilkan 10 provinsi pertama tertinggi. Pertama itu ada DKI Jakarta, 2 itu ada Jawa Barat, kemudian ketiga itu ada Maluku Utara, Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara, Sumatera Utara, Lampung, Riau, Sulawesi Tengah, dan terakhir Jawa Timur. Jadi 10 provinsi ini adalah yang memiliki nilai investasi terbesar di Indonesia, 10 terbesar ya. Nah, kemudian kita memasuki jenis bantuan luar negeri. Bantuan luar negeri itu dibedakan menjadi 2 hal. Yang satu bantuan bilateral dan yang satu bantuan multilateral. Bantuan bilateral itu adalah bantuan yang diberikan langsung oleh sebuah negara kepada negara lainnya. Jadi ini adalah hubungan antara dua negara. Jadi negara A memberikan bantuan terhadap negara B. Misalnya seperti contoh yang kemarin ya, negara Cina memberikan bantuan APD terhadap negara Indonesia. Nah, itu disebut bantuan bilateral. Sedangkan bantuan multilateral itu adalah bantuan yang dananya mengalir ke sebuah badan-badan internasional. Jadi dia melalui suatu lembaga internasional, bukan antara negara A dengan negara B, tapi ada lembaga yang membantu. Contohnya ada PBB, ada Bank Dunia, kemudian ada Bank Pembangunan Regional. Nah, jenis bantuan luar negeri yang diberikan terhadap suatu negara itu biasanya berupa bantuan teknis atau bantuan pemberian tenaga ahli, kemudian ada bantuan modal, serta pemberian dana terhadap suatu komunitas. Sumber dana yang berasal dari swasta asing. Jadi kalau tadi kan lembaganya, ada lembaga di mana sumber dana itu berasal dari swasta asing, yang dibedakan jadi 2 hal. Satu, investasi asing langsung, kedua investasi portofolio. Investasi asing langsung itu biasanya dilakukan
bukan oleh penduduk dari negara yang bersangkutan. Akan tetapi, biasanya dilakukan oleh perusahaan transnasional pada perusahaan yang lokasinya di negara tuan rumah. Itu namanya investasi asing langsung. Jadi yang melakukan itu adalah perusahaannya, tapi perusahaan itu berlokasi di suatu negara atau negara tuan rumah. Jadi kalau misalnya Jepang, ya berarti perusahaan yang ada di negara Jepang yang memberikan bantuan terhadap investasi asing. Kemudian ada investasi portofolio. Investasi portofolio itu diperoleh dari pembelian obligasi. Jadi yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah pembelian obligasi atau saham-saham oleh investor asing, namun investor tersebut tidak ikut mengendalikan manajemen. Jadi kalau yang investasi asing langsung, ini perusahaannya bisa secara penuh mengendalikan manajemen perusahaan, tapi kalau portofolio dia tidak bisa mengendalikan manajemen perusahaan, hanya sebatas menanamkan modalnya, kemudian mereka akan mendapatkan keuntungan dari hasil penanaman modalnya. Kemudian, motivasi dari negara donor itu dibedakan jadi dua, ada motivasi politik dan motivasi ekonomi. Motivasi politik itu berdasarkan contoh dari program Marshall Plan yang berhasil merekonstruksi perekonomian Eropa Barat pasca Perang Dunia Kedua, di mana program tersebut digunakan sebagai blueprint dalam pengembangan ekonomi di negara Asia Selatan, Tenggara, Afrika, dan Amerika Tengah. Kemudian motivasi ekonomi itu motivasi yang dilihat dari foreign exchange constraint, di mana di situ ada masalah nilai tukar rupiah dan nilai tukar asing, kemudian pertumbuhan ekonomi dan tabungan. Kemudian ada technical assistant yang tadi bantuan dalam pemberian sumber daya atau tenaga ahli. Kemudian absorptive capacity, sejauh mana kapasitas anggaran itu terserap di negara yang diberikan bantuan dana tersebut. Sumber-sumber pembiayaan Indonesia ini juga sudah sering kali saya singgung, di mana sumber pembiayaan Indonesia yang pertama itu bisa diperoleh dari hasil ekspor ya. Jadi barang-barang kita yang diekspor itu bisa meningkatkan pembiayaan Indonesia dari sisi penerimaan. Kemudian dari debt atau dari hutang. Sumber pembiayaan yang kedua itu berasal dari hutang. Kemudian yang ketiga berasal dari bantuan luar negeri. Yang keempat itu berasal dari investasi asing. Yang kelima berasal dari saving, baik itu saving dalam negeri maupun dari luar. Kemudian tabungan domestik yang tadi ya. Kemudian yang terakhir itu adalah surat berharga. Nah, jadi keenam sumber ini merupakan sumber-sumber pembiayaan Indonesia yang bisa meningkatkan sumber-sumber pembiayaan dari Indonesia. Kemudian terakhir itu ada struktur pembiayaan pembangunan, di mana struktur pembiayaan pembangunan itu terdiri dari dua hal, yang satu penerimaan, yang satu pengeluaran. Penerimaan pembiayaan itu diperoleh dari sisa lebih
anggaran di tahun yang sebelumnya, kemudian ada transfer dari rekening dana cadangan, kemudian ada hasil penjualan kekayaan daerah, penerimaan pinjaman daerah dan obligasi, penerimaan piutang, itu yang termasuk dalam penerimaan pembiayaan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan itu dapat kita lihat, misalnya pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, kemudian pembelian kembali obligasi, penyertaan modal, pemberian piutang, dan transfer ke rekening cadangan. Itu yang bisa mengurangi pembiayaan suatu negara. Saya rasa itu terkait pembiayaan negara dalam pembangunan. Untuk selebihnya kita bisa berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.